Pemirsa, wanita paruh baya penjaga toko kelontong di Takalar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas mengenaskan. Korban diduga dibunuh perampok yang berpura-pura berbelanja di tokonya. Hafsa, 45 tahun, ibu rumah tangga ini ditemukan warga tewas tak jauh dari toko kelontong miliknya. Diduga warga Parubaya ini menjadi korban perampokan yang dilakukan konsumennya karena uang tunai dan rokok milik korban raib. Polisi menduga korban dianiaya pelaku karena ketahuan mencuri. Tersangka panik, kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia. Dalam olah TKP, polisi menemukan ceceran darah korban. Polisi menyita senjata tajam yang diduga digunakan pelaku yang tertinggal di depan meja kasir. Di tubuh korban, polisi menemukan luka akibat sabetan senjata tajam. Kondisi korban meninggal dunia sementara dibawa di rumah sakit Takalar untuk divisum. Untuk pelaku tersendiri, kan? Pelaku sendiri kita sudah melakukan pengejaran, sudah memeriksa juga CCTV lewat jalan yang dilalui. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tangkap. Polisi mengejar pelaku yang telah diketahui ciri-cirinya, sementara jasad korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Setelah lolos dari penggerebekan pertama, adik PLT Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu akhirnya ditangkap oleh BNNP Sulteng bersama dua rekannya. Ketiga pelaku ditangkap oleh BNNP Sulteng setelah melakukan pesta sabu di Kampung Narkoba Tatanga. Yunan Helmi Said alias Helmi yang merupakan adik kandung PLT Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu ditangkap tim Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sulawesi Tengah. Helmi sebelumnya berhasil lolos dan kabur bersama 4 orang rekannya saat digerebek di Kampung Narkoba Tatanga. Namun akhirnya adik Pasha Ungu ini berhasil ditangkap. Dari Helmi ditemukan sebanyak 15 paket sabu, 7 kartu ATM, 7 handphone, dan alat hisap atau bong yang digunakan saat pesta sabu. Adik Pasha ini juga merupakan target operasi BNNP Sulawesi Utara. Helmi dan 2 rekannya kini berada di rumah tahanan BNNP Sulawesi Tengah. Kita melakukan penangkapan dan kita amankan ada 3 inisial H, inisial N dan P. Dan tersangka yang masih untuk yang 3 orang masih melarikan diri, inisial S, R dan T. Polisi menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 9,2 kg di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sabu disimpan dalam sebuah tas dari seorang penumpang jurusan Pontianak. Alhamdulillah, Tim. Mantap, bro. Petugas Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama petugas Afsek Bandara menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dari penumpang pesawat tujuan Pontianak. Berdasarkan pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 2 pelaku di sebuah hotel di dekat bandara. Dari tangan seluruh pelaku, polisi menyita sabu dengan total 9,2 kg. Untuk jenis ada 2 jenis, yaitu sabu atau metamfetamin. Kemudian ada ganja sintetis. Untuk sabu ini dari teman-teman Absek, kemudian dikembangkan oleh teman-teman Satres Narkoba. Sedangkan sintetis dari teman-teman Bea dan Cukai, kejeliannya, kemudian dikerjasama dengan Satres Narkoba, diungkap. Selain sabu, polisi dan petugas Bea Cukai juga menggagalkan penyelundupan ganja sintetis seberat 1,4 kg dan 1 kg campuran ganja sintetis yang dikirim dari China. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, korban keracunan nasi kuning acara hajatan ulang tahun di Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Hingga Sabtu pagi tercatat 206 orang, 22 diantaranya terpaksa dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo karena membutuhkan perawatan lebih lanjut. Acara perayaan syukuran ulang tahun anak pengusaha di Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat berujung petaka. Puluhan anak dan ratusan orang dewasa dilarikan ke rumah sakit dan RSUD Dr. Soekarjo karena keracunan usai menyantap nasi kuning.
Rata-rata korban mengalami pusing, mual, dan muntah, serta buang air besar setelah mengkonsumsi makanan bahkan sejak hari Kamis. Dan pagi, korban terus berdatangan mendatangi Puskesmas Mangkubumi. Melonjaknya korban keracunan membuat tim medis kewalahan. Bangsal rawat inap Puskesmas Mangkubumi penuh. Perawatan korban keracunan terpaksa ditempatkan di berbagai lokasi, seperti di ruang kelas SD Negeri Puspasari hingga tenda darurat BNPB. Tercatat 206 orang menjadi korban keracunan. Terdiri dari 82 anak-anak, 123 orang dewasa. 23 pasien dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo dan rumah sakit swasta karena membutuhkan perawatan serius. Perkembangan masih terus bertambah ya, tapi tidak trennya mulai menurun karena prediksi kita pun mungkin inilah hari terakhir ya, tapi masih ada penambahan. Cuman kalau hari pertama itu kan sampai 150 kasus, 24 jam pertama, 24 jam kedua kelihatannya sudah mulai menurun di kisaran 50. Nah, mudah-mudahan hari ini meskipun ada beberapa penambahan, tapi cenderung sedikit ya. Jumlah kasus sampai saat ini 206. Ini data sampai jam 7 pagi tadi. Adapun yang dirawat di sini di Mangkubumi itu ada 48 yang dirawat, 48 pasien. Jadi sekarang udah full lagi ruangan. Yang di RSUD sekarang ada 23. Yang di Karanganyar 4, tapi laporan katanya tinggal 1 lagi. Tapi per jam 7 masih kita laporkan 4. Di klinik Ajahra 3, di klinik Karmel 1, di TMC 1. Sebelumnya puluhan orang dewasa dan anak-anak juga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi nasi kuning di acara syukuran ulang tahun anak seorang pengusaha. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih memeriksa penyebar hoaks dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satu hoaks yang disebar terkait dihapusnya uang pesangon serta tentang upah minimum buruh. Polisi menangkap seorang perempuan yang diduga mengunggah konten hoaks terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja melalui akun media sosialnya. Perempuan berinisial VE ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argoyono menjelaskan, VE mengunggah data yang tidak benar terkait Undang-Undang Cipta Kerja di akun media sosial miliknya. Pelaku mengunggah konten hoaks tanggal 8 Oktober atau setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR. Menurut Argo, motif sementara pelaku adalah merasa kecewa dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian kita lakukan penyelidikan di sana dan kita menemukan adanya seorang perempuan ya yang melakukan diduga melakukan penyebaran yang tidak benar itu ada di Twitternya, itu Twitter @fidelyayang itu ya di sana. Dalam kasus ini polisi menyita barang bukti antara lain ponsel, SIM card serta tangkapan layar media sosial pelaku. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan. Presiden pun mempersilahkan pihak yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan, terutama di tengah pandemi COVID-19. Terdata 2,9 juta usia kerja baru, 6,9 juta pengangguran, dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Presiden pun mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja bisa mendorong pengadaan lapangan kerja di sektor padat karya. Mengingat tingkat pendidikan pekerja di Indonesia 87% adalah lulusan sekolah menengah atas ke bawah, di mana 39% diantaranya berpendidikan sekolah dasar.
Sementara terkait pihak yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden mempersilahkan pengajuan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Pemerintah mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja untuk reformasi struktural dan transformasi ekonomi, meliputi melindungi pekerja, memberi kemudahan UMKM dan koperasi membuka izin, menciptakan lapangan kerja baru, melindungi warga negara yang telah bekerja, mengurangi korupsi dan pungutan liar dengan penyederhanaan proses, serta membawa Indonesia keluar dari middle income trap atau meningkatkan pendapatan kelas menengah ke bawah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua PBNU Said Akil Siroj meminta kepada pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang Omnibus Law untuk menempuh jalur hukum. Said Akil juga meminta agar setiap keputusan yang diambil pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Bagi semua pihak yang masih belum menerima Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada saluran yang konstitusional, yaitu menggugat melalui Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, kami memahami apabila pemerintah dan DPR masih membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan sinkronisasi. Mengingat Undang-Undang Cipta Kerja ini meliputi 76 undang-undang, hampir 1.000 halaman. Kami berpendapat silakan pemerintah, DPR melakukan sinkronisasi sehingga undang-undang ini baik diterima oleh masyarakat. Akhirnya ada sebuah kaidah fikih yang selalu menjadi pedoman Nahdlatul Ulama, yaitu tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Seluruh kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, kepentingan rakyat, tidak boleh hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Syukron. Pemirsa, sisi lain demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja menyisakan peristiwa unik bahkan mengharukan. Kejadian ini dibagikan netizen dan menjadi viral di sosial media. Ada-ada saja tingkah peserta unjuk rasa buruh dan mahasiswa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah di Indonesia. Tak sekedar turun jalan menyampaikan aspirasi, sejumlah tingkah unik mengundang senyum dan haru dilakukan peserta aksi. Tetap santuy dong. Berniat ikut unjuk rasa bersama massa buruh dan mahasiswa, si demonstran justru dijemput paksa, bukan oleh aparat tetapi oleh ibunda tercinta.
Kalau yang satu ini sejumlah demonstran berlagak berada di tengah perang. Mereka memperagakan aksi teatrikal di hadapan petugas. Tak melulu soal unjuk rasa, sejumlah mahasiswi justru menari di tengah demonstrasi. Aksi mereka viral di media sosial dan mendapatkan tanggapan beragam dari netizen. Lokasi unjuk rasa juga kerap mendatangkan rezeki tak terduga. Inilah motivasi penjual tahu bulat untuk menjajakan dagangannya di tengah unjuk rasa. Lapar guys. Di tengah unjuk rasa buruh dan mahasiswa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, terekam juga momen haru sejumlah TNI, polisi, dan mahasiswa. Di tengah aksi unjuk rasa sejumlah polisi dan mahasiswa, peserta unjuk rasa sholat berjamaah di tengah aksi. Selain itu, para petugas dan pendemo berpelukan, saling memakaikan pasta gigi untuk menghindari perihnya gas air mata, serta membagikan minuman. Pemirsa, Satpol PP merazia warung makan yang melanggar protokol kesehatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.